Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di materi IPS kelas 7 semester ganjil. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Bela anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk menerima materi yang akan kita sama-sama bahas untuk kesempatan kali ini. Materi yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum kita masuk materi, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk di Indonesia. Kemudian mendeskripsikan pertumbuhan, kualitas, keragaman etnik, dan budaya Indonesia. Apa yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini? Yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Materinya adalah jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kualitas penduduk. Kita masuk pada materi dinamika penduduk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusianya yang sangat besar. Kita masuk ke dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Kita lanjutkan materinya pada pengertian penduduk Indonesia. Kita adalah penduduk Indonesia. Apa pengertiannya? Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap di Indonesia. Kita masuk ke yang pertama, yaitu jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk dapat kita ketahui dari yang pertama itu sensus penduduk, kemudian survei penduduk, kemudian registrasi penduduk. Kita masuk ke pengertian sensus penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk oleh lembaga pemerintah, yakni Badan Pusat Statistik atau BPS, setiap 10 tahun sekali secara serentak. Indonesia mengadakan sensus penduduk terakhir tahun 2020. Sekarang survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan penduduk dengan mengambil sampel dari beberapa daerah dalam suatu negara yang dianggap sudah mewakili wilayah negara tersebut. Contoh, survei untuk mengetahui pendapatan penduduk. Sedangkan registrasi penduduk adalah proses pencatatan peristiwa kependudukan yang terjadi setiap saat. Misal, peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan secara rutin. Peringkat jumlah penduduk dunia. Berdasarkan data dari situs Worldometer, info peringkat jumlah penduduk dunia sampai dengan bulan Agustus 2020, penduduk dunia untuk saat ini adalah 7,8 miliar. Jumlah tersebut tersebar dari lebih 230 negara dan terus bertambah setiap tahunnya. Ini ternyata jumlah penduduk dunia itu 7,8 miliar dan tersebar di
lebih dari 230 negara. Dan ini akan bertambah setiap tahunnya. Kita lihat di sini, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat. Yang pertama adalah Cina, kemudian yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, baru Indonesia, kemudian yang kelima adalah Pakistan. Jumlahnya berapa? Di sini sudah ada keterangannya. Silakan kalian pelajari dan kalian pahami. Ternyata bangsa kita Indonesia itu untuk jumlah penduduknya menempati urutan yang keempat. Sekarang yang kedua, persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk dapat dilihat dari kepadatan penduduk. Persebaran penduduk Indonesia menurut hasil sensus 2020, luas daratan sebesar 1,9 km persegi, maka kepadatan penduduknya adalah 141 jiwa. Di sini kita lihat persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau tidak. Nih yang sudah Ibu sebutkan tadi, kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Itu berdasarkan BPS tahun 2020-2021. Ini dari luas daratan yang luasnya 1,9 km persegi. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Kita lihat contohnya. Di Papua itu hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Kita bandingkan dengan yang di Pulau Jawa. Ternyata kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu adalah 945 jiwa per kilometer persegi. Ada beberapa alasan kenapa Pulau Jawa ini padat penduduknya. Alasan yang pertama, karena Pulau Jawa sangat subur. Alasan yang kedua, lokasi Pulau Jawa sangat terjangkau. Alasan yang ketiga, dari dahulu sampai sekarang, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik. Alasan yang keempat, karena Pulau Jawa adalah merupakan pusat pemerintahan. Alasan yang kelima, karena sarana dan prasarana di Pulau Jawa itu lengkap. Baiklah anak-anak hebat dimanapun kalian berada, kita lanjutkan materinya. Untuk mengatasi kepadatan penduduk yang ada di Indonesia, ternyata pemerintah sudah melaksanakan beberapa program, yaitu dengan adanya program transmigrasi. Kemudian yang kedua adalah pemerataan lapangan kerja. Program pemerintah yang ketiga adalah KB atau keluarga berencana. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu komposisi penduduk Indonesia. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Kenapa komposisi penduduk itu diperlukan? Alasannya karena dijadikan dasar pengambilan keputusan atau
penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Kita masuk ke macam komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kita bahas dulu yang usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia itu akan dapat melihat adanya usia produktif dan usia tidak produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia ada usia tunggal. Usia tunggal itu 0 tahun, ada 1, 2, 3, 4 tahun, dan 60 tahun ke atas. Yang kedua adalah interval usia. Interval usia itu dari 0 sampai 5 tahun itu disebut balita, 6 sampai 12 tahun itu usia SD, 13 sampai 15 tahun itu adalah usia SMP. Nah, ini adalah usia-usia kalian 13 sampai 15 tahun. Pasti di antara anak-anak hebat sekalian ada di usia ini. Kemudian 16 sampai 18 tahun itu adalah usia SMA. Lebih dari 60 tahun itu adalah usia lanjut. Sekarang yang ketiga, usia produktif dan non-produktif. Yang seperti apa sih yang usia produktif dan non-produktif? Kita lihat di sini. Usia 0 sampai 14 tahun itu usia belum produktif. Ini rentang tahunnya. Kemudian usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif. Sedangkan lebih dari 65 tahun itu usia tidak produktif. Dari sini kalian sudah dapat mengetahui kalian itu masuk di usia yang mana. Baiklah, anak-anak hebat sekalian, kita lanjutkan materinya. Kita lihat di sini bonus demografi. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi. Apa sih artinya? Jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak dari usia tidak produktif. Yakni lebih dari 68% dari total populasi penduduk Indonesia, yaitu 270 juta jiwa. Bonus demografi akan menguntungkan jika penduduk usia produktif itu memiliki kualitas, ingat kualitas yang baik. Jika tidak, maka akan sangat merugikan karena menjadi beban pembangunan. Bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam beberapa program. Misal keluarga berencana atau KB, menurunnya angka kelahiran, meningkatnya kesehatan, suksesnya program-program pembangunan lainnya. Kita masuk ke yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kalau tadi berdasarkan usia, sekarang berdasarkan jenis kelamin. Kalau berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki saat ini berjumlah 131.899 jiwa. Sedangkan untuk perempuannya adalah 133.542.018 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, yaitu perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Baiklah anak-anak hebat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa pahami materi yang sama-sama kita pelajari. Kita lanjutkan untuk yang keempat, yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk
Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode kurun waktu 2010 sampai 2020 adalah 1,25%. Ini masuk di kategori sedang. Kita lihat di sini, rendahnya kualitas atau mutu penduduk itu dipengaruhi oleh 3 hal yang akan kita pelajari di sini, yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang pertama, kemudian yang kedua rendahnya tingkat pendapatan penduduk, yang ketiga rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, ini ada beberapa program yang sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, itu sudah ada program beasiswa, program dana BOS, kemudian wajib belajar. Untuk meningkatkan pendapatan penduduk, sudah ada PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat, kemudian balai-balai latihan kerja. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan, sudah ada KIS, Kartu Indonesia Sehat, kemudian ada juga BPJS Kesehatan. Nah, inilah upaya-upaya untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Di sini ada keluarga berencana, itu juga termasuk program untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Kita bahas yang terakhir, yaitu keragaman etnik budaya. Menurut Kunchoro-Ningrat, keragaman etnik dan budaya suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terkait oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Ini menurut Kunchoro-Ningrat. Di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Ini berdasarkan data BPS tahun 2010. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain antara lain ada bahasa daerahnya, kemudian ada adat istiadatnya, sistem kekerabatannya, kesenian daerah, dan tempat asal. Anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa contoh. Ini hanya contoh saja yang sebagian kecil. Ada contoh rumah adat, kemudian ada pakaian adat, kemudian ada tarian adat. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai perbedaan. Itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke merupakan aset tak ternilai harganya. Sehingga tugas kita harus mempertahankan dan harus melestarikannya. Baiklah anak-anakku sekalian, sudah sampai ke kesimpulan yang terakhir. Tadi yang sudah kita bahas adalah dinamika penduduk, adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kondisi penduduk Indonesia adalah tingkat pertumbuhan termasuk kategori sedang, sebaran tidak merata, dan kualitasnya masih rendah. Inilah tugas kita semua untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua.
Tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Belajar tidak harus di depan laptop, di depan buku. Belajar bisa dimanapun kita berada. Terima kasih. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.